Media Israel melaporkan serangan drone terhadap fasilitas militer di Isfahan, Iran, pada hari Minggu, sukses luar biasa. Laporan itu menepis klaim Teheran bahwa serangan tersebut berhasil digagalkan. The Jerusalem Post melansir laporan itu pada Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, dengan mengutip gabungan intelijen barat dan sumber asing. Sementara itu, The Wall Street Journal, WSJ, yang berbasis di Amerika Serikat, AS, mengeluarkan laporan serupa, yang menyatakan bahwa Israel, terutama Mossad, berada di balik serangan drone di Iran. Laporan WSJ mengutip pejabat AS, ada 4 ledakan besar di pabrik industri militer, yang gambar-gambarnya telah menyebar media sosial. Menurut laporan The Jerusalem Post, pabrik yang diserang itu sedang mengembangkan senjata canggih. Kerusakan dari serangan drone, lanjut laporan itu, jauh melampaui apa yang diklaim Iran sebagai kerusakan atap kecil. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab langsung serangan drone di Iran. Israel tetap teguh dengan kebijakan bungkamnya atas setiap insiden asing. Kementerian Pertahanan Iran sebelumnya mengatakan ledakan itu hanya menyebabkan kerusakan kecil dan tidak ada korban jiwa. Menurut kementerian tersebut, satu drone bermuatan bahan peledak ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara, sementara 2 lainnya menabrak jaring pelindung di atas bengkel militer. Serangan yang gagal ini tidak menimbulkan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan ringan pada atap bengkel, kata kementerian tersebut yang dilansir IRNA. Beberapa jam setelah laporan media Israel dan AS muncul, Iran mengintensifkan ancamannya terhadap rezim Zionis. Meskipun tetap bersikeras bahwa serangan drone tersebut berhasil digagalkan, Mossad, Badan Intelijen Israel untuk Operasi Asing, pernah dilaporkan berada di balik serangan terhadap fasilitas nuklir Natanz Iran pada Juli tahun 2020, fasilitas nuklir Natanz yang berbeda pada April tahun 2021, fasilitas nuklir lain di Karaj pada Juni tahun 2021, dan menghancurkan sekitar 120 atau lebih drone Iran pada Februari tahun 2022. Dalam setiap insiden-insiden sebelumnya, Teheran awalnya mencoba berpura-pura bahwa serangan terhadap Iran digagalkan dan hanya mengakui tingkat kerusakan kecil. Namun, foto satelit atau bukti lain menyangkal klaim mereka. Israel berada di balik serangan pesawat tak berawak, drone, pada Minggu pagi di fasilitas amunisi Iran. Itu diungkap seorang pejabat Amerika Serikat, AS, yang dikutip Wall Street Journal, WSJ, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Serangan itu, yang menurut Iran berhasil digagalkan, terjadi setelah AS dan Israel mengadakan serangkaian pertemuan dan latihan militer gabungan. Kementerian Pertahanan Iran mengatakan satu drone bermuatan bahan peledak ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara, sementara 2 lainnya menabrak jaring pelindung di atas bengkel militer di kota Isfahan pada Minggu dini hari. Serangan yang gagal ini tidak menimbulkan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan ringan pada atap bengkel, kata kementerian tersebut yang dilansir IRNA. Teheran awalnya tidak menyalahkan Israel atas serangan drone tersebut, namun pejabat AS yang tidak disebutkan namanya dan orang lainnya yang mengetahui operasi itu mengatakan kepada WSJ bahwa Israel bertanggung jawab atas serangan tersebut. Militer Israel belum secara resmi mengonfirmasi keterlibatannya, sesuai dengan kebijakan bungkam seperti biasanya menyusul serangan terhadap target asing. Serangan itu terjadi setelah Direktur CIA William Burns melakukan kunjungan mendadak ke Israel pekan lalu untuk membahas Iran. Sementara rincian diskusi Burns dengan rekan-rekan Israelnya tidak diketahui. Kepala Pasukan Pertahanan Israel, IDF, Jenderal Herzi Halevi mengatakan kepada WSJ pekan lalu bahwa AS dan Israel sedang mempersiapkan kemampuan ofensif untuk digunakan melawan Republik Islam Iran. Kemampuan yang dimaksud telah ditunjukkan minggu lalu ketika AS dan Israel mengadakan latihan militer gabungan terbesar mereka, di mana mereka berlatih pengisian bahan bakar di udara dan serangan terhadap sistem pertahanan udara. Washington menuduh Teheran mendukung operasi militer Rusia di Ukraina dengan memasok drone kamikaze, sementara Rusia dan Iran secara resmi menyangkal tuduhan itu. Kedua negara semakin dekat sejak konflik Ukraina dimulai, meningkatkan omset perdagangan mereka selama tahun 2022 dan mengintegrasikan sistem kartu bank mereka awal bulan ini. AS dan Israel secara eksplisit bertujuan untuk membatasi tindakan buruk yang dilakukan Iran di seluruh dunia, termasuk kontribusi negatifnya terhadap konflik di Ukraina, kata Jenderal Halevi. Serangan pesawat tak berawak hari Minggu terjadi di tengah laporan di media sosial tentang ledakan di wilayah Republik Islam Iran. Ledakan terjadi di pabrik produksi minyak di kota barat laut Azar Shah di Provinsi Azerbaijan Timur. Sementara, gempa magnitudo 5,9 melanda provinsi itu pada waktu yang sama.
xịt ngay chim men pha nga gai oi nghìn kim giá bôi treo ngay thon chín ngay giang ti ngay giữ tôi khi mà cài cho thùng kỳ lọ thiên pha công gia công to mang diều kỳ yêu lọ ngay sim đi hàn kỳ tè hi jam thiên lao duyên dắt heo mong kỳ hẹt cho lọ hỏi biển liều sư oi nghìn an chín nhét momento kim pu ngít kỳ bồi treo hè ngài an oi kỳ chỉ to thiên liều thì gia tì kỳ ly khơi ngài ngài dặn heo công mà cài lo ngà cái xin còn tu hê kỳ dịch cha môi trái mô theo mô lúc kỳ nghít kỳ vội lời nào ngài ngài mô mê tô in pu nghít kỳ vội biển xin mô phung mô suy kỳ vội lời treo ngài thon chín hè lọ kỳ xin còn dù chui sông phép cha nam nghìn hy mong lọ ngày miền truyền ý chúng chỉ xin nghìn mùi nghịt mùi giá đi tin hà ngày chịp ca cho than kim trong có ngày hy mong kỳ bồi than to mô kyun to kỳ mùi nghít chi to chim nàn có đi kinh hà ngày ti oi nhong pen ho ngài an oi kỳ chi to thiên liều thì gia tì kỳ ly khơi ngài ngày dặn hiao con mà cài lo ngà cái xin con tu hê kỳ dịch cha môi trái mô theo mô lúc kỳ nghít kỳ với lời nào ngài ngài mô mê tô kim pu nghít kỳ với biển xin mô phung mô suy kỳ với lời treo ngài thon chín hè lọ kỳ xin còn dù chui sông phép cha nam nghìn hy mong lọ ngày miền truyền ký chúng chỉ xin nghìn hy mong lọ ngày miền truyền ký chúng